Ada sempat berhenti sekitar 15 tahunan total. Afisa, ayo Afisa masih bisa gitu. Belum sempat terpublish waktu belum itu. gitu. Ditawarin mau nggak nyanyi. Itu hanya gift dari Yang Maha Kuasa. Halo sahabat musik Indonesia, salam musik Indonesia. Saya Konrad dan kita ketemu lagi di Sami Sami. Brr. Salam musik Indonesia, sapa musisi Indonesia. Dan hari ini hari yang luar biasa buat saya pribadi karena saya datang di satu tempat di mana banyak legend musik Indonesia terlahir dari sini, berproduksi di sini, dan hari ini ada salah satu lady rocker Indonesia, legend sekali, banyak karyanya dia sudah ada di semua platform digital, di YouTube dan sebagainya, dan dia juga banyak kasih inspirasi buat penyanyi-penyanyi wanita sekarang. Oke, the one and only Lady Afisa. Halo Teh, apa kabar? Halo, apa kabar Yes. Kun? Assalamualaikum. Sehat. Waalaikumsalam Teh. Kumaha? Damang. Soalnya kalau ketemu kamu bisanya cuma kumaha damang. Iya, sambil-sambil. Ya minimal saya bisa ada sedikit rasa Sunda sedikit. Karena nama program ini juga Sami-Sami itu Sunda walaupun hostnya orang Timur. Tapi itulah Indonesia, begitu Indonesia banyak tetap kekayaan, sama. begitu banyak talenta luar biasa yang setiap tahun lahir terus. Tapi Teteh punya cita rasa, punya karakter yang selalu sama dari tahun ke tahun dan sampai saat ini masih berkarya. Asik. Kemarin lihat di channel YouTube-nya Bintang 8 Musik, terus di Pelangi Record channel YouTube-nya ada yang terbaru dari Teteh. Yes. Boleh diceritakan Teh, kenapa mau produksi lagi, mau berkarya lagi dan masih mau bertahan di musik Indonesia dengan karakter yang sama, slow rock, dengan warna vokal yang tidak berubah sampai dengan hari ini. Amin, terima kasih. Ya benar, Teteh dulu mulai berkarya tuh di tahun 89 89 ya. ya. 89 di Blackboard dulu, sekarang Pelangi, dan punya rumah produksi sendiri Bintang 8. Oh itu punya sendiri? Iya, punya sendiri. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Itu yang harus disupport bahwa musisi harus mulai bisa berproduksi, bisa punya rumah produksi sendiri dan sama seperti program ini. Ya mungkin karena keuntungannya di situ, jadi Teteh masih bisa berkarya sampai saat ini meski sempat vakum, sempat berhenti. Ada sempat berhenti sekitar 15 tahunan total. Kenapa berhenti itu Teh? Ngurus anak. Oh luar biasa, perempuan sejati, perempuan Indonesia. Ngurus anak. Karya ditahan dulu, ya, karir mendedikasikan dikorbanin diri dulu dikit untuk anak dan juga untuk keluarga. Ya kebetulan suami juga mendukung karena sama-sama di bidang ini, jadi alhamdulillah sampai sekarang ya puji syukur masih bisa berkarya meski ya dengan seadanya saja gitu. Cuman nyanyi itu hobi buat Teteh. Jadi memang sempat bilang aku mau ninggalin nyanyi total, tapi ternyata nggak bisa. Balik Begitu lagi. anak udah besar, udah gede gitu, udah dia punya kehidupannya sendiri, ngapain juga ya gitu ya, karena di rumah produksi terus ya udah oke. Pasti tawarin masih mau nyanyi nggak, ya mau lah gitu. Terus kebetulan karena adanya medsos kan, Media sosial ya. media sosial kayak Facebook gitu kan segala macamnya, jadi kita ketemu lagi dengan teman-teman lama, dengan ngajakin lagi khususnya Mel Sandi itu salah satu sahabat Teteh. Soulmate banget ya. Soulmate banget ya. kan kamu. Dia yang sangat mendukung, sangat mensupport, yang ngajak-ngajak Afisa masih bisa gitu. Tadinya udah nggak pede gitu kan karena 15 tahun dong berhenti gitu kan, udah nggak pernah nyanyi, nggak pernah lihat kamera lagi gitu. Cuma dia yang selalu support saya, tiap acara TV ada kuis ada apa dia ajak gitu kan. Ya alhamdulillah dari situ berkat si Teteh Mel Sandi ini jiwa si nyanyi aku ini keluar lagi. Dan iya deh mau gitu, dan kebetulan udah nggak ada kerjaan apa-apa,
Nah itu alhamdulillah kemarin baru ngeluarin single, banyak sih beberapa single, cuman ada satu di Pelangi, itu ada satu lagu, itu sebenarnya lagu apa ya, kalau aku bilang sih lagu keramat insya Allah gitu ya. Lagu keramat. Itu peninggalannya kakak ipar saya ya, Mas Dedi Dores. Itu suami ngutak-ngatik di studio, dan ternyata itu ada lagu mentah di situ gitu kan. Loh ini kok ada lagu bagus, lagu baru gitu, cuman kok Belum tunnya sempat terpublish waktu itu? belum ada dinyanyiin juga, karena tapi tunnya kok dibikin untuk tun cewek gitu. Ditawarin mau nggak nyanyi, boleh juga nih gitu kan, kenapa tidak gitu. Tapi sementara itu juga Teteh tetap jalan di musik, di Bintang 8 Musik. Bintang 8 ini kan Musik. udah ada beberapa single juga. Ya, Sudah dirilis gitu. semua, Sudah rilis semua. Yang terakhir kemarin Terluka. Kalau yang di Pelangi judulnya Cintaku. Itu duet. Kebetulan ada vokalnya Ada suara almarhum laki-laki. Itu suaranya almarhum Mas Dedi Dores. Ya, jadi kita bikin Bersyukur duet. masih disimpan ya datanya. Masih, alhamdulillah. Jadi ya itulah, ada studio sendiri jadi datanya masih ada gitu, alhamdulillah. Oke. Begitu Kun ceritanya. Data dari almarhum Om Deddy Dores itu disimpan di Bintang. Ada sebagian di sini di Bintang 8. Di Bintang 8. Berarti sahabat musik Indonesia, kita harus punya segmen khusus untuk mencari tahu apa sih itu Bintang 8 Musik, supaya kita bisa tahu apa yang sudah pernah diperbuat Bintang 8 Musik kepada musik Indonesia. Oke Teh. Iya betul. Ya, nah ini kan Teteh bilang tadi sekitar 15 tahun itu berhenti dulu karena harus urus anak, keluarga. Nah, setelah comeback itu warna vokal Teteh itu nggak berubah. Dan serius Teh, ini jujur, ini nggak pakai tipu, asli ini, original. Karena ya YouTube ini kan dia tidak punya aplikasi yang bisa menyaring atau bikin bagus seseorang atau bikin jelek seseorang. Dia terima apa adanya gitu. Dan menurut aku bahwa YouTube itu adalah media yang paling fair. Di mana dia menerima generasi milenial kah, orang 80-an kah, 70-an kah, 80, semua mau bagus mau jelek semua diterima. Dan dia nyebar kemana-mana gitu kan. Nah pertanyaannya nih Teh, selama 15 tahun itu apa yang membuat Teteh, atau resep apa yang Teteh pakai sehingga ketika comeback suaranya masih sama? Apa seperti ya? Enggak lah, itu hanya gift dari Yang Maha Kuasa. Ya luar biasa. Syukur. Tapi kan pasti ada treatment tertentu kan, karena mungkin sambil masak, sambil nyanyi atau gimana. Apa ya? Ya itu yang Teteh bilang itu gift ya. Itu pemberian dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Teteh nggak pernah ada treatment apa-apa. Cuman dia mungkin Teteh nggak ngerokok kan. Olahraga pun enggak. Ya seadanya juga. Olahraga enggak, tapi sampai saat ini nih masih langsing seperti sekitar 30 tahun yang lalu. Iya kan Teh? Kalau nggak salah sekarang kan Teteh, aku baca tuh biografinya. Ini lahir tanggal 1 Februari 50 tahun. Tahun 70. Berarti udah 50 tahun Februari kemarin. Dan di usia ke-50 ini kan ada pandemi. Tapi Teteh berani mengeluarkan project terbaru, rilisan terbaru. Itu kan keberanian luar biasa, karena amat sangat sedikit kita pantau di sosial media atau di YouTube atau di TV musisi banyak berani mengeluarkan karya terbaru di pandemi. Itu keberanian apa sih yang memotivasi sehingga Teteh berani untuk mau pandemi kayak mau apa, aku tetap berkarya, comeback di usia ke-50 tahun, merilis lagu yang mungkin sempat ke pending sama almarhum Dedi Dores, tidak ini dirilis lagi, terus lagu baru yang dirilis lagi dan dengan warna vokal yang sama. Apa sih keberanian, apa motivasi nggak Teteh mau balik lagi ke musik Indonesia? Motivasinya ya tetap aja kembali lagi, rezeki semua udah ada yang ngatur. Balik lagi ke situ ya, rezeki. Take and give ya. Itu aja. Udah, kita nggak bisa memprediksi apapun sekarang ini. Semuanya kembalikan sama Allah. Udah, itu aja. Kuncinya cuma itu. Musisi sejati selalu begitu. Kita berkarya aja. Berkarya aja. Ada duit, kalau ada modal, yuk modalin. Kalau nggak ada ya udah seadanya kayak gitu.
Tapi itu sangat menginspirasi musisi muda ya seperti saya juga berkarya karena malu dong baru usia segini berhenti berkarya karena alasan apa-apa. Ini udah 50 tahun. Vakum 15 tahun masih mau balik lagi ke musik Indonesia dan mempertahankan karakternya. Yang sekarang ini kan banyak sekali warna musik milenial yang waduh, kita sendiri kadang-kadang jiper sendiri ya, gugup sendiri kok bisa diterima apa enggak. Tapi keberanian itu yang harus kita butuhkan saat ini. Oke teh, next nih. Yes, luar biasa. Oke bro, lanjut aja. Oke, kopi. Kopi today. Ya. Siap, Siapa yang coffee kopi? today. Oke. Emang Lagi, berasa lagi. rumah ya di sini. Berasa rumah. Lagi Karena dong, berapa nih? Kurang ini ya bikin ya. Ini ada pisang goreng, bakwan. Ini bawa lagi. Iya, Oke. luar biasa. Ya. Tuh, musisi terhumble, Lady Locker terhumble, ini legend loh. Datang ke rumahnya, Kebiasa. disuruh makan siang, dibikin kopi, ini goreng Indonesia Pisang Bang. goreng. Luar biasa. Datang langsung makan ya Om. Datang langsung makan, nggak basa-basi makan. Oke teh, musik sendiri itu menurut seorang Lady Afisa, musik itu apa sih buat Teteh sendiri? Musik itu satu seni yang tanpa batas ya. Seni tanpa batas. Tidak ada batasnya dan tidak ada akhirnya. Hanya 7 notasi, hanya 7 not do re mi fa sol la si do. Tapi sepanjang zaman ini tidak ada akhirnya kan? Tidak berakhir. Itu dia. Nggak ada donasi. Dan kita pun menikmatinya tidak pernah berakhir menikmatinya. Tanpa musik hidup kita sepi. Tanpa musik hidup kita sepi. Lady Afisa, luar biasa. Lagi galau, lagi seneng, yang didengar Musik. mau tidur Musik. pagi-pagi aku mau beres-beres nih, nyetel musik gitu kencengin. Berarti setiap hari dalam kehidupan Teteh itu harus ada musik Harus ya. ada musik. Luar biasa. Luar biasa. Itu juga yang mungkin Penyemangat, musik itu ada penyemangat ya. itu juga mungkin satu alasan Teteh kembali lagi ke jalur musik ya. Iya betul. Karena memang udah di jiwa ya. nggak bisa ninggalin 100% tuh nggak bisa gitu. Tetap aja ngelihat orang yang lagi show, lagi tampil ada di TV ataupun lagi off air gitu. Kita dulu kita kayak gitu ya, pengen lagi kayak gitu. Tapi alhamdulillah sekarang ngerasain lagi hal seperti itu, cuman nuansa atau apa perasaannya itu jauh beda. Dulu lebih hangat, lebih enjoy, lebih nikmat, lebih seru. Luar biasa. Sahabat musik Indonesia, Lady Afisa, musik itu sudah jadi semacam belahan jiwa kehidupan sehari-hari dan musik itu tak berujung katanya. Makanya dia masih kembali berkarya. Oke Teh, sekarang ini kan Teteh sudah ya bisa seorang lady rocker yang pasti ada beban ya ketika dikasih label lady rocker. Lady rocker karena di zaman Teteh mulai berkarir itu kan sudah banyak sekali ya yang mungkin bisa dibilang kayak Teh Mel Sandi, Poppy Mercury, terus Inka Christie, Connie Dio, Nike. tapi semua punya karakter sendiri. Iya. Walaupun setelah aku lusuri bahwa hampir semua lagu yang semua lady rocker itu nyanyi, penciptanya hampir sama, ada yang sama, produser hampir sama. Iya. Nah, gimana seorang Teteh Lady Afisa berusaha tampil supaya tidak berbeda, biar berbeda dengan yang lain. Walaupun semua sahabat ya Teh, satu komunitas, Iya, satu tongkrong sama, Iya. dan sampai saat ini pun masih suka ketemu, Masih. bikin tribute, bikin apa. Gitu. Apa sih cara Teteh sehingga Teteh bisa berbeda dari lady rocker yang lain di Indonesia? Apa ya, nggak berusaha untuk membedakan diri sih sebenarnya. Ya memang ya inilah aku, ini aku. Suka banyak yang nanyain Lady Afisa artis favoritnya siapa, penyanyi favoritnya nggak ada. Aku memfavoritkan Diri aku sendiri ya? Dan aku tidak mengkiblat dengan siapapun. Inilah aku. Mungkin harus tepuk tangan, itu luar biasa. Tuh pada akhirnya bahwa mungkin itu sehingga menyebabkan bahwa suara Teteh itu nggak berubah. Ya mungkin karena Teteh selalu berpikir bahwa kalau aku dengar yang lain terlalu banyak mungkin bisa berubah itu gitu. pengaruh kan. Pengaruh banget Orang-orang ya. pasti ada dipengaruhi ini, dipengaruhi itu kan. Ada yang apalagi yang menjiplak kayak gitu. Itu tuh nggak suka.
kenapa kamu harus menjiplak orang lain? Kenapa kamu harus niru orang lain? Kenapa harus menjiplak kamu udah orang lain? dikasih kelebihan sama Tuhan. Kenapa nggak kamu asah sendiri kelebihan kamu itu? Gitu. Kayak kan bagusnya di reggae. Lu jangan maksain diri lo nyanyi di slow rock gitu kan, nggak pantas banget ya. Karena nanti dapat saingan lagi. Ya, tetapi aku pernah nyanyi satu produksi sama Nah, Teteh. iya, kita pernah satu produksi. Dirilis di salah satu, ini namanya lagu Indonesia Rumah Kita. Teteh tuh memberi warna yang luar biasa di lagu itu. Dan ini luar biasa, dia mau nyanyi dengan siapapun pasti suaranya nggak berubah. Lady Avisa tetap Lady Avisa, Itu mau kayak musiknya reggae, mau musiknya dangdut, mau musik keroncong segala macam, suaranya nggak berubah. Dan itu luar biasa. Nah, Teh, sekarang kan generasinya udah berbeda nih, Teh. Banyak musik-musik dari luar Indonesia juga masuk, penyanyi dari luar Indonesia juga masuk, dan milenial Indonesia juga, musisi muda kita juga berkarya di era sekarang ini, dan media juga YouTube sendiri khususnya, terus media elektronik, cetak, mereka memproduksi mereka juga, memblow up mereka sehingga mereka terkenal. Nah, Teteh sendiri melihat perkembangan musik di Indonesia sendiri dengan milenial sekarang, selera musik Indonesia saat ini, dan Teteh berani keluarkan single terbaru kemarin itu dengan warna yang masih sama sekitar 30 tahun yang lalu. Teteh sendiri tidak merasa risikah atau merasa saingan gue banyak nih? Nah itu dia kan, kita kan kupingnya kuping jadul, kita orang jadul, tetap aja sukanya yang jadul gitu. Inilah aku, karena perkembangan zamannya seperti itu, mau nggak mau kita harus mengikuti. Cepet ya, kalau sehari semalam juga udah bisa udah. Biasa. Jadi masuk sekolah 1 hari 2 hari, kita bolosnya 2 minggu.